Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impian setiap orang tentunya ingin memiliki masa depan yang baik dan menjadi orang yang berhasil bisa meraih kesuksesan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui nasib diri kita sendiri di masa depan. Apakah akan memiliki nasib yang baik atau mengalami nasib yang buruk? Dengan ilmu palmistry atau membaca garis tangan, kami akan memberikan petunjuk sekaligus gambaran dan tanda-tanda bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui nasib diri kita sendiri di masa depan dengan cara membaca garis tangan. Apakah dengan garis tangan kita bisa mengetahui nasib kita di masa depan? Ikuti dan simak penjelasan lengkapnya sampai selesai agar kita tidak salah dalam menafsirkan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Untuk penjelasan lebih lengkap ada di deskripsi. Berikut ini saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa bentuk, tanda-tanda, ciri-ciri maupun pola dan alur garis tangan untuk bisa mengetahui nasib atau perjalanan hidup di masa yang akan datang. Beberapa contoh yang akan saya uraikan ini adalah salah satu spirit sekaligus motivasi buat teman-teman. Karena hal terpenting dari palmistry atau membaca garis tangan adalah mengetahui karakter, watak, dan sifat serta kepribadian kita. Selanjutnya, kita bisa menerimanya untuk menjalani hidup secara positif dan terus bekerja keras dengan penuh optimis. Pada program kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang garis tangan nasib baik dan garis tangan nasib buruk. Untuk langkah pertama, saya akan memberikan contoh bentuk atau tanda garis tangan yang memiliki nasib baik atau garis tangan keberuntungan. Yang pertama, memiliki tanda trisula di tangan yang pasif atau tangan yang kiri. Tanda berbentuk trisula ini terletak di bawah jari kelingking atau di bukit Merkurius. Dalam palmistry, tanda garis tangan ini adalah tanda baik atau nasib yang baik atau tanda keberuntungan seseorang yang dimiliki sejak lahir. Artinya, orang yang memiliki tanda seperti trisula ini akan sering mendapatkan nasib baik dan keberuntungan dalam hidupnya. Adapun dari beberapa sisi karakter adalah termasuk orang yang ulet, bekerja keras, dan sangat mampu mengendalikan situasi dengan baik. Kemudian dalam menjalani aktivitasnya pun, ia selalu menunjukkan profesionalitasnya dengan baik, termasuk memegang prinsip dan disiplin. Sehingga rata-rata mereka akan menjadi orang yang bisa meraih kesuksesan dengan baik. Garis nasib yang kedua adalah adanya garis Merkurius di tangan yang pasif atau tangan yang kiri. Garis Merkurius adalah garis vertikal yang ada di bawah pangkal jari kelingking. Garis tangan ini juga termasuk tanda garis tangan nasib baik. Orang yang memiliki tanda garis tangan seperti ini juga sudah ada tanda-tanda atau ciri-ciri sejak lahir. Jika kelak saat menjadi dewasa akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Tanda Merkurius ini adalah simbol kesuksesan untuk orang yang berbisnis. Rata-rata orang yang memiliki tanda Merkurius ini menjadi pebisnis yang sukses, bahkan memimpin perusahaan-perusahaan besar. Dari karakter yang dimiliki adalah orang yang sangat ulet, cerdas, memiliki insting yang tajam, bekerja keras, dan rasa tanggung jawab yang besar. Kemudian untuk yang berikutnya, yang ketiga adalah memiliki garis segitiga di garis kehidupan pada tangan kanan atau tangan dominan. Jika orang yang pada tangan kanannya memiliki garis segitiga di garis kehidupannya, maka kelak orang tersebut memiliki nasib yang baik dan berpeluang besar menjadi orang besar dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan ini bisa dari jabatannya, dari karir, usaha, maupun hal yang lainnya. Adanya tanda segitiga di garis kehidupan juga memberikan aura positif dan secara tidak langsung bisa membantu banyak hal yang tidak terduga sebelumnya. Tentunya dalam hal ini adalah nasib baik atau keberuntungan. Semakin tanda segitiganya jelas dan banyak, maka peluang meraih kesuksesan pun semakin besar.
Kemudian untuk yang berikutnya, yang keempat adalah memiliki garis Apollo atau garis matahari. Garis Apollo atau yang disebut juga sebagai garis matahari adalah garis vertikal sepanjang 1 hingga 5 cm yang ada di bawah pangkal jari manis. Bagi orang yang memiliki garis Apollo atau garis matahari, baik yang ada di tangan yang pasif maupun tangan yang dominan maupun ada di kedua telapak tangannya adalah termasuk orang yang memiliki nasib yang sangat baik. Karena tanda garis Apollo ini merupakan tanda keberuntungan. Selain orangnya pintar, bekerja keras, ulet, dan memiliki kemampuan di atas rata-rata, ia juga termasuk orang yang sangat fleksibel. Apapun yang dikerjakan selalu bisa dijadikan peluang untuk bisa mendapatkan uang, bahkan bisa dengan cepat berkembang dan menjadi besar. Atas dasar inilah orang yang memiliki garis Apollo atau garis matahari bisa menjadi orang yang sukses di saat dewasa nanti. Kemudian untuk yang kelima, untuk garis nasib yang baik adalah adanya bentuk garis nasib yang panjang di tangan yang kiri atau tangan yang pasif. Jika bentuk garis nasibnya panjang dan kelihatan jelas di tangan yang kiri atau tangan yang pasif adalah adanya tanda dengan nasib yang baik. Garis tangan ini adalah menunjukkan orang yang memiliki dedikasi baik, terutama hubungan yang erat dengan semua keluarganya. Selain itu, garis nasib seperti ini juga menunjukkan kesuksesan yang akan bisa diraih di saat dewasa, baik dalam karir, usaha, maupun tingkat ekonominya. Sisi lainnya adalah dari bentuk garis nasib ini adalah karakter orang yang bekerja keras, ulet, memiliki rasa optimis yang besar untuk bisa meraih semua impiannya. Selanjutnya untuk yang keenam adalah memiliki garis nasib yang panjang di kedua telapak tangannya. Apabila orang memiliki bentuk garis nasib yang panjang di kedua telapak tangannya, maka ini benar-benar orang yang memiliki nasib baik dan keberuntungan. Bukan hanya pintar dan cerdas saja, tetapi orang dengan garis tangan seperti ini benar-benar bisa fokus dan ulet dalam melakukan pekerjaan maupun bisnisnya. Setiap langkahnya akan selalu diikuti dengan nasib baik, dan faktor-faktor inilah yang sangat mempengaruhi keberhasilannya. Sisi lainnya adalah ia memiliki kemampuan gaya komunikasi yang sering membuat lawan bicara tertarik dan pada akhirnya akan menjadi partner kerja atau usaha yang besar. Kemudian untuk yang kedua adalah contoh garis tangan yang memiliki nasib buruk atau garis tangan yang mengalami ketidakkeberuntungan. Untuk yang pertama, adanya garis pagar di tengah-tengah antara garis hati dan pangkal jari kelingking. Apabila di tangan yang kiri ada garis tangan seperti ini atau garis tangan seperti pagar, maka ini jangan dianggap hal yang sepele. Karena garis tangan seperti ini adalah gambaran akan datangnya masalah besar dalam rumah tangga. Misalnya, adanya keretakan rumah tangga, bahkan bisa terjadi adanya perceraian. Untuk itu, segeralah diantisipasi dan ditemukan solusinya agar tidak terjadi perceraian. Pada umumnya, tanda ini juga menggambarkan beberapa hal yang negatif seperti perselingkuhan, usaha bangkrut, karir hilang, dan ekonomi yang mengalami kesulitan. Kemudian untuk yang kedua adalah di tangan yang kanan atau tangan yang dominan terdapat garis berantai. Jika di salah satu garis utama pada tangan yang kanan ada garis berantai, maka hal ini adalah gambaran seringnya mengalami kesialan atau ketidakberuntungan. Karena garis tangan berantai ini memiliki pengaruh negatif pada diri seseorang tersebut, sehingga saat menjalani aktivitas mulai dari pekerjaan, bisnis, ataupun lainnya selalu mengalami kegagalan. Bahkan tidak jarang saat membuka usaha atau bisnis sulit untuk bisa berkembang dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah adanya garis kepala yang tidak beraturan dan saling silang di tangan yang pasif atau tangan yang kiri. Pada umumnya bentuk dan alur garis tangan seperti ini menunjukkan adanya banyak masalah yang sedang dihadapi, baik itu urusan pribadi dengan keluarga, dengan saudara atau teman, maupun urusan pekerjaan, bahkan usaha.
Bentuk garis tangan ini adalah tanda persoalan yang sangat kompleks, sehingga jika ini benar-benar didiamkan, maka akan menguras pikiran, tenaga, bahkan waktu. Sebagian besar orang yang memiliki bentuk garis tangan seperti ini akan mengalami kesulitan ekonomi dan nasib yang tidak baik. Berikutnya untuk yang keempat adalah apabila garis kehidupannya banyak cabang dan saling menyilang di tangan yang kanan atau tangan yang dominan. Bentuk garis tangan seperti ini di dalam ilmu palmistry adalah termasuk garis tangan yang tidak baik, karena tanpa disadari akan sering mengalami nasib sial atau nasib kurang baik. Dari sisi karakter, baik watak maupun sifatnya adalah termasuk orang yang tidak mau bergaul dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Mereka lebih suka menyendiri dan tidak melakukan hal apapun karena orangnya pemalas. Bentuk garis tangan seperti ini juga memberikan ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa orangnya memiliki riwayat penyakit yang lama. Kemudian untuk yang kelima adalah apabila garis kehidupannya pudar, bergelombang, dan memiliki cabang banyak mulai dari tengah. Bentuk garis tangan ini ada di tangan yang kanan atau tangan yang dominan. Garis tangan kehidupan seperti ini adalah bahwa orang tersebut sering mengalami cobaan yang datangnya bertubi-tubi atau sering mendapatkan masalah. Contohnya, ada saja musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya, mulai dari sakit, masalah yang pelik hingga kegagalan yang terus-menerus menimpa. Sehingga terkadang rasa putus asa pun muncul dalam benak pikirannya, dan jika mentalnya tidak kuat maka bisa terjadi depresi. Kemudian untuk yang keenam adalah terdapat tanda garis tangan seperti cincin di pangkal jari tengah. Apabila orang memiliki tanda lingkaran seperti cincin di pangkal jari tengah pada tangan yang pasif atau tangan yang kiri, maka dalam ilmu palmistry, tanda garis tangan tersebut adalah tanda nasib buruk atau akan sering mengalami kesialan. Rata-rata orangnya sering mengalami kegagalan, banyak kendala maupun rintangan. Biasanya berbagai cara sudah dilakukan, tetapi selalu mengalami kegagalan. Dari sisi karakter, orangnya juga mudah putus asa dan terkadang sering spontan lupa. Hal ini terjadi karena disebabkan banyaknya persoalan yang harus dihadapi dan beban hidup yang berat. Selanjutnya untuk yang ketujuh adalah di antara garis kepala dan garis kehidupannya dipenuhi garis-garis menyilang dan berantakan. Apabila ada orang yang memiliki bentuk dan alur garis tangan seperti ini adalah tandanya orang tersebut sedang mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Misalnya, banyaknya masalah yang dihadapi baik dengan keluarga, saudara, maupun teman. Selain itu, beban hidup yang besar juga jadi faktor utama persoalan yang dihadapi. Dari beberapa penelitian, orang yang memiliki bentuk dan alur garis tangan seperti ini bisa mengalami pemulihan ekonomi dalam jangka waktu yang lama antara 3–5 tahun. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit ada manfaatnya. Ambil hal yang positif, tetapi jika ada hal yang tidak baik, maka abaikan. Segala sesuatu dan hal apapun dikembalikan pada diri kita masing-masing, dan kita tidak salah dalam menafsirkan penilaian.